Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, yang kami hormati seluruh jajaran Dewan Komisioner OJK, Bapak Gubernur Bank Indonesia, anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan LPS, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia dan seluruh undangan yang berbahagia. Bapak Presiden, hari ini kami berterima kasih Bapak hadir untuk peresmian pembukaan perdagangan Bursa Efek Indonesia tahun 2023. Seperti yang tadi disampaikan oleh Ketua DK OJK, tahun 2022 dalam semua berita pada tanggal 31 di bursa-bursa negara-negara maju disebutkan tahun 2022 adalah tahun yang sangat brutal. Lebih dari 30 triliun kapitalisasi US dollar hilang pada tahun 2022. Sehingga investor di global bukan create value tapi losing value. Kami sangat berharap bahwa dengan capaian yang tadi telah disampaikan oleh Ketua DK OJK melalui Bursa Efek Indonesia dan para pelaku bursa untuk pertama menutup tahun 2022 dengan sangat resilient dengan tantangan yang sungguh tidak mudah. Dan ini adalah bekal yang bagus untuk memasuki tahun 2023. Untuk tahun 2023, penekanan untuk integritas, akuntabilitas, dan kredibilitas akan ditopang dengan pelaksanaan Undang-Undang P2SK yang sudah ditetapkan dan dalam hal ini akan menjadi PR bagi kami KSSK. Dalam hal ini Pak Gubernur Bank Indonesia, kami dari Kementerian Keuangan, OJK dengan seluruh Dewan Komisionernya dan LPS untuk menjalankan secara konsisten di dalam membangun fondasi sektor keuangan yang kuat, stabil, kredibel, akuntabel, dan tentu dipercaya. Ini adalah suatu tugas yang tidak mudah namun harus dilakukan. Ini juga merupakan tugas untuk tadi menggapai potensi capital market yang begitu sangat besar di Indonesia. Kami berharap dengan Bapak Presiden hadir pada pagi hari ini akan memberikan tidak saja arahan namun juga yang paling penting semangat motivasi dari seluruh pelaku pasar, SRO dan tentu saja dari OJK di dalam rangka untuk terus membangun integritas dan kepercayaan para investor, terutama investor pemula, investor pemuda, pemula dan yang muda yang sekarang ini menganggap bahwa mereka akan menjadi pemain di pasar dalam negeri, pasar mereka sendiri. Bapak dan Ibu sekalian, dengan adanya harapan yang begitu besar, kita berharap bahwa seluruh pemangku kepentingan termasuk dalam hal ini KSSK akan terus bekerja di dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional khususnya sektor keuangan. Karena ini akan menjadi ujian yang sangat berat bagi kita semua menghadapi tahun 2023 yang disebutkan menjadi tahun ujian bagi bagaimana mengendalikan inflasi global, mencegah resesi terjadi dan terus meningkatkan pemulihan ekonomi pasca pandemi. Kita menganggap bahwa di dalam Undang-Undang P2SK yang harus kita lihat adalah bagaimana akses jasa keuangan diperluas, sumber pembiayaan jangka panjang untuk pembangunan, terutama pembangunan infrastruktur perlu ditingkatkan, daya saing dan efisiensi bursa perlu ditingkatkan dan juga sektor keuangan, dan peningkatan instrumen serta regulasi di dalam mitigasi risiko dan meningkatkan perlindungan konsumen. Penerapan prinsip aktivitas sama risiko dan regulasi yang setara menjadi sangat penting. Demikian Bapak dan Ibu sekalian, Bapak Presiden yang terhormat, terima kasih atas kehadiran Bapak untuk hadir pada pagi hari ini sebagai sebuah simbol bagi kami semua untuk siap bekerja keras untuk mengawal tahun 2023 dengan sama
yaitu menjadi tahun yang resilient, optimis, waspada, namun kita insya Allah akan mencoba terus mencapai yang terbaik. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, selamat tahun baru kepada seluruhnya, Bapak Presiden dan seluruh hadirin. Semoga tahun 2023 memberikan kebaikan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon perkenan Ibu Sri Mulyani untuk tetap berada di atas panggung, dan kami mengundang dengan hormat Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo untuk menekan layar sentuh dan menandatangani sertifikat sebagai tanda peresmian pembukaan perdagangan Bursa Efek Indonesia tahun 2023. Didampingi oleh Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, dan pejabat Gubernur DKI Jakarta. Baik Bapak Ibu sekalian, sesaat lagi kita akan menyaksikan bersama-sama, dan kita masih menunggu waktunya nanti Pak, tepat pukul 9. Baik, sambil menantikan saat dimulainya nanti menekan layar sentuh, perkenankanlah kami menyampaikan sepanjang tahun 2022, meskipun dihadapkan oleh sejumlah tantangan global, pasar modal Indonesia berhasil menorehkan beberapa pencapaian yang positif. Aktivitas pasar modal sepanjang tahun 2022 bertumbuh secara positif. Minat perusahaan untuk memobilisasi dana jangka panjang melalui pasar modal juga masih terus meningkat. Baik Bapak Ibu sekalian, masih 2 menit menuju pukul 9 waktu Indonesia Barat. Baik Bapak Ibu sekalian, kita masih menunggu saatnya Presiden Republik Indonesia nanti akan menekan layar sentuh, dilanjutkan dengan penandatanganan sertifikat sebagai tanda peresmian pembukaan perdagangan Bursa Efek Indonesia tahun 2023. Dan pada saatnya nanti kami akan meminta hadirin sekalian untuk bersama-sama menghitung mundur. Baik, kita masih menantikan saatnya pukul 9 tepat waktu Indonesia Barat. Dan kiranya dapat kami sampaikan pula bahwa tahun 2022 Bursa Efek Indonesia juga telah meluncurkan sejumlah produk dan layanan baru serta dapat meraih penghargaan The Best Islamic Capital Market 2022 pada Global Islamic Finance Award atau GIFA. Baik Bapak Presiden yang kami hormati, kita akan segera menyaksikan penekanan layar sentuh, dan hadirin sekalian, marilah kita hitung mundur bersama-sama. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya hadirin, demikianlah perdagangan Bursa Efek Indonesia 2023 telah resmi dibuka oleh Presiden Republik Indonesia, dan kita berikan tepuk tangan yang meriah. Dilanjutkan dengan penandatanganan sertifikat sebagai tanda peresmian pembukaan Bursa Efek Indonesia tahun 2023. Terima kasih, kami mohon perkenan Bapak Presiden tetap berada di atas panggung, dan kami silakan kepada Bapak Ibu pendamping untuk duduk kembali. Hadirin yang berbahagia, kini marilah kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Dengan hormat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Menteri Keuangan, yang saya hormati Gubernur Bank Indonesia, yang saya hormati Ketua OJK beserta seluruh jajaran Komisioner OJK, yang saya hormati Ketua LPS, yang saya hormati Direktur Utama BI beserta seluruh pimpinan yang hadir, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Pada akhir tahun 2022 kemarin telah kita cabut PPKM. Bukan untuk gagah-gagahan, tapi memang kajian selama 10 bulan terakhir, angka-angka menunjukkan bahwa kita bisa mengendalikan COVID-19. Angka bor, positivity rate kita, semuanya di bawah angka kematian, semuanya di bawah standar WHO. Sehingga kemarin kita putuskan di akhir tahun PPKM dicabut. Dan ini semoga bisa nanti mendorong, men-trigger ekonomi kita untuk tumbuh lebih baik dibanding tahun 2022. Yang kedua, kalau kita lihat bursa kita, pasar modal kita juga patut bersyukur bahwa indeks di tahun 2022 itu mengalami kenaikan 4,1%. Dibandingkan bursa-bursa di negara-negara lain yang mengalami penurunan yang sangat tajam. Kemudian market cap, kapitalisasi pasar juga tumbuh 15% sampai di angka 9.499 triliun rupiah. Ini juga bukan sebuah angka yang kecil, angka yang besar. Di tengah turbulensi ekonomi global di tahun 2022. Di tahun 2023, ini adalah tahun ujian bagi ekonomi global maupun ekonomi kita. Kita tetap harus hati-hati, tetap waspada, dan tadi saya senang mendapatkan informasi dari Ketua OJK, dari Menteri Keuangan, bahwa investor di bursa kita sekarang ini 55% adalah anak-anak muda di bawah 30 tahun. Dan 70% adalah di bawah 40 tahun. Artinya prospek ke depan betul-betul masih sangat menjanjikan. Dan dengan optimisme ini, optimisme tapi waspada dan hati-hati, tantangan di tahun 2022 utamanya ekonomi global dengan ketidakpastian yang sulit dihitung, sulit dikalkulasi. Kita berharap ekonomi kita masih bisa tumbuh di angka di atas 5%. Kalau tahun 2022 dipastikan sudah di atas 5%, tapi kita harap di tahun 2023 juga masih di atas 5%. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Kita semuanya harus optimis bahwa kita bisa menyelesaikan tantangan-tantangan yang ada dan bisa mengarungi 2023 tahun ujian dengan ekonomi yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kami haturkan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo